Oke. Oh, lagi buat kolam renang, kawan-kawan. Keren, Bu, kolam renangnya. Gila. Buat kolam renang di pinggir jalan. Ada. Hari ini Bro Rizky akan kerja ngeplong seperti biasa. Motherfucker. What the fuck? Nggak ini. Ale, minggir Ale. Minggir, monster mau lewat. Tanpa perlu basa-basi, langsung intinya kan. Pertamax 10.000. Nonton terus channel Bro Rizky dan like, comment, share biar 1 juta subscriber. Penasaran dengan aku? 1 juta subscriber. Thank you. Blemon, on please. Ngela. Apa? Mau kerja cari duit. Duluan ya. Let's go. Oke, engine on. Semua cek, nos cek, semua nos oke, power off, engine on, turbo on, oke, nos ready. Oke, Blemon, I need one change, one for my left. I need nos now. Let's go. Wow. Run like Sonic the God. Calm down, man. Calm down. Just little bit calm down. You want to kill me, kid? You want to kill me? Oh, you like goddamn asshole, man. The goddamn asshole. Oh my god. What's wrong with you, man? You want to kill me? I want a kid. Gue belum nikah, udah kagak? Oh my god. What's wrong with you? Yes sir. Halo kawan-kawan, kembali lagi Bro Rizky, gitu YouTuber tidak terkenal di sini. Tidak terkenal. Dimana YouTuber seperti ini tidak akan pernah terkenal di kotanya sendiri dan tidak pernah dianggap di kotanya sendiri. Mari kan, semangat larinya kan. Kerja. Ngela. Hari ini Bro Rizky akan kerja ngeplong seperti biasa. Motherfucker. Oke, engine udah, turbo udah, nos udah. Oke, siap. Lemon. Udah semuanya? Oke. My god. Nah, kali ini santai. Oke, just calm down, man. Just calm down, oke? My god. Jadi kalau Blue Emon ini kawan-kawan, karena ECU-nya Daytona lagi. ECU-nya Dynojet, gila. Bawahnya itu kayak unyu aja. Sabar, Mon. Jangan emosi, Mon. Kita dilarang untuk emosi, Mon. Remember, kita harus cinta kota ini, oke? Kita harus cinta planet ini, Mon. Let's go. What the fuck? Nggak ini. Lego ya. Bagus kalau orang pada ya. Cowok semua tuh mobil isinya, ya Allah. Bawa cewek ngapa? Aduh. Oh my god. Hey. Oke, kawan-kawan, kembali lagi Bro Rizky tentunya. Entah ini hari apa ya, baru aja keluar terjadi kegaduhan dimanapun itu berada ya kawan-kawan. Yang subscriber negor lah, yang mobil goyang lah, yang mobil goyang lah. Itu mobil tadi ngapain coba? Terus yang ini motor kotak cuma nyinying, ini malah mau kebut lagi. Santai. Terus santai gak Kak? Jadi Bro Rizky itu sekarang ya
Mohon maaf nih ya, kemarin belum ada uploadan berapa hari ya? 1, 2, 3 hari. Tar dulu. Oke, jadi gue sorry banget 3 hari nggak ada uploadan karena ya menikmati indahnya dunia kehidupan, kawan-kawan. Seperti kalian, ngel. Kadang-kadang kita hidup di sosial media juga perlu dengan kehidupan nyata, kawan-kawan ya. Jadi di kehidupan nyata, gue mau tidur, capek, loh kakak, capek kakak, aduh. Pokoknya hari ini Bro Rizky akan menemani kalian di malam minggu ini tentunya. Jalan-jalan menemani hari-hari yang tidak ada temannya, kawan-kawan. Di sini Bro Rizky, perwakilan jomblo seluruh Indonesia, memberi pesan kepada seluruh jomblo di Indonesia. Berharap kalian mendengarkan pesan ini agar kalian tetap tegar menghadapi situasi yang semakin tidak mendukung ini. Dan semoga mantan kalian menyesal, dan semoga kalian menemukan pasangan hidup dan hidup bahagia. Amin. Untung gua pinter. Mon, lewat kiri mon. Ngapain lu macet-macet? Lo jalan ini cuk. Bisa. Kita ke kanan. Ale, minggir. Monster mau lewat. Oke, hati-hati. Biasanya ada yang nongol. Hati-hati ada yang nongol. Aduh, hati-hati ada yang nongol. Biasanya ada yang nongol. Cilup bah. Jegrek aja kan. Aduh. Oke. Oh, lagi buat kolam renang, kawan-kawan. Keren bu kolam renangnya. Ngel. Buat kolam renang di pinggir jalan. Aduh. Gue ini lagi sakit tenggorokan, kawan-kawan ya. Jadi sekarang gue mau minimalisir gimana caranya lidah terkena bibir itu dikurangi, kawan-kawan. Karena kalau udah kegesek sakit, tau kakak. Oke, kali ini Bro Rizky bakal membahas sesuatu hal yang sangat. Di sini adakah yang lagi kuliah? Atau di sini adakah yang lagi mencari pekerjaan? Oke, di sini Bro Rizky bakal ngasih kalian tips ya gimana caranya untuk yang kuliah dulu ya. Nanti yang nyari kerjaan gue bakal share sedikit pengalaman. Nah, buat kawan-kawan yang mungkin lagi kuliah, lagi ngerjain skripsi atau lagi banyak tugas, guys, ini gue bakal tekanin yang skripsi dulu ya. Buat kalian yang ngerjain skripsi, pertama kalian semangat, kedua kalian harus konsisten, tiga jangan tergiur sama pekerjaan yang menghasilkan duit. Gue jelasin pribadi gue dulu waktu gue ngerjain skripsi. Jadi gini kawan-kawan, gue waktu kuliah kan gue ceritanya ditinggalin sama mantan gue kan, karena dia lebih memilih temen gue sendiri waktu KKN. Makanya buat kawan-kawan yang belum tahu, jadi Bro Rizky itu sebenarnya dulu adalah hasil dari tikungan kawan-kawan. Nah, dari situ gue dibilang parasit sama mantan gue, dan akhirnya gue mencoba untuk mencari sesuatu hal yang ibaratnya membuat harga diri ini naik gitu loh kawan-kawan ya. Jadi karena dari kuliah gitu udah YouTube kawan-kawan. Nah, waktu itu sempat namanya keganjil skripsi. Jadi waktu itu gue ada di antara dua pilihan. Lu mau ngelanjutin YouTube tapi skripsi lu nggak jalan-jalan, atau lu mau ngelanjutin skripsi tapi YouTube lu nggak akan jalan. Jadi gitu kawan-kawan. Nah, buat kawan-kawan gimana sih bang tipsnya ketika kalian lagi YouTube atau punya pekerjaan ya? Intinya gini, gue dulu benar-benar adalah orang yang nggak bisa ngambil dua keputusan sekaligus, dan gue harus ngambil satu keputusan. Waktu itu gue sempat bingung dan sempat linglung, apakah yang harus gue kerjakan duluan, skripsi atau YouTube. Jadi waktu itu gue bener-bener ambil keputusan terpahit yang pernah gue jalanin, yaitu adalah gue ngerjain skripsi dulu. Waktu gue ngerjain skripsi, gue bener-bener ninggalin YouTube. Ya nggak ninggalin sih, cuma uploadnya lebih lama aja, yang tiap hari itu seminggu 3 kali. Ini jadi sebulan berapa kali? Hitung 2 kali ya kan. Gue udah tipikal orang yang gini ya, gue bukan menyelesaikan skripsi tersebut untuk mencari pekerjaan, bukan. Gue adalah menghilangkan rasa beban di dunia, kawan-kawan. Karena gue jujur dari pribadi gue sendiri. Ketika gue kuliah, yang gue kejar cuma satu. Bukan kalau orang-orang lain kan, gue udah harus sarjana, gue harus dapat kerjaan, gue nggak bisa, gue harus guna. Gue nggak kayak gitu. Gue skripsi itu yang penting gue pikirnya gini, woi cepet lagi gue keluar, woi dari kampus ini, woi udah nggak betah gue anjir. Gue waktu itu kayak gitu, gue bener-bener gak betah yang namanya apa ya, di kampus itu udah semester akhir itu gue udah gak betah, gue udah muak dengan semuanya, gue udah capek, gue udah ya pokoknya udah capek lah sama perbudakan dan sebagainya macamnya itu. Gue udah capek, kawan-kawannya gue gak mau lagi, gue udah cukup, gue mau ngerjain skripsi itu dengan bener-bener. Dan akhirnya gue di angkatan gue adalah cowok yang termasuk cepat, 4 tahun gue lulus. 4 tahun itu lumayan cepet kawan-kawan, sesuai jadwal. Gue kasih aja, jadi bener-bener gue out, thank you. Dan dari situ gue udah bener-bener ya, gue ngejalanin YouTube. Karena gue udah nazar, gue setelah lulus ini gue udah capek, gue udah gak mau cari kerja, gue mau YouTube. Itu nazar awal gue ya. Sebenarnya kalau untuk zaman sekarang itu manfaatin yang namanya sosial media, kawan-kawan. Aku kasih tau aja nih ya buat kalian yang lagi kuliah ya, sosial media itu sekarang lagi naik-naiknya. Dan kalau kalian bisa memanfaatkan sosial media, ya kalian akan bisa memiliki kesempatan untuk menjadi seorang seperti Bro Rizky gitu loh. Dulu waktu gue nge-YouTube, gue bener-bener kayak, apain sih lo nge-YouTube, kurang kerjaan. Gue bener-bener direndahin, gue bener-bener kayak suatu pekerjaan tersebut, apa sih lo kayak gitu, mau jadi artis lo, mau jadi apa lo, ya kan?
Lu mau ngapain kayak gitu-gitu? Dia najis sih. Gue bener-bener diejek, awal-awal diejek kawan-kawan ya. Gue usah aja. Tapi kalau udah jadi sukses sekarang, orang-orang yang ngejek lu itu, ya kan, ujungnya apa coba? Ki tolong dong promosiin, Ki tolong dong promosiin, Ki tolong dong promosiin. Gak apa-apa lah lu ngerjakan sesuatu tuh dihina-hina dulu di awal. Dan ketika lu udah sukses nanti, udah berhasil nih gitu, lu bakal tahu tuh mana orang-orang yang bener-bener support lu, mana orang-orang yang datang cuma pengen ada butuhnya, mana orang-orang yang cuma nilai pertemanan lu dari kepopularitasan lu gitu. Itu ada kelihatan nanti kawan-kawan. Bukan menyinggung ya, tapi ini memang realitanya kawan-kawan. Ketika kalian melakukan sesuatu atau kalian sedang melakukan hobi kalian, kerjain aja udah. Nggak usah lu mikirin orang yang hina lu atau orang yang buat lu jadi pesimis. Gue jujur dulu sempet pesimis. Yo mari. Jadi gue semangat aja udahlah, bodo amat, yang penting gue kerjain, bodo amat, tutup kuping ya kan, gasin aja lah udah. Alhamdulillahnya ya, akibat rasa semangat kayak gini kawan-kawan. Ya udah, yang lo lihat sekarang ini gitu loh. Buat kalian lagi ngerjain skripsi, intinya itu ya, pilih salah satu. Dan jangan sampai kalau kalian lagi ngerjain skripsi kalian keterima pekerjaan. Dan pekerjaan itu tolong di note ya, pekerjaan itu ngebuat kalian jadi lupa skripsi. Kalau kalian dapat pekerjaan buat bantu-bantu biaya kuliah, it's fine, nggak apa-apa. Tapi jangan lupain skripsinya kawan-kawan. Banyak orang yang lupa kalau misalkan orang udah dapat kerjaan, dia bakal lupa sama skripsi karena itu dilalahnya, alah skripsi udah nggak guna, ngapain orang gua nggak dapat penghasilan dari skripsi. Itu yang akan terjadi ketika kalian nanti dapat pekerjaan. Ini gua nggak bohong, ini gua realita pekerjaan. Banyak mahasiswa nanti, kalau lu belum ngerasain mahasiswa ya, bakal nanti kayak gitu kawan-kawan. Lu bakal ngerasain lagi mana rasanya jadi mahasiswa ya, buat adik-adik ya. Tapi buat jadi mahasiswa atau yang lagi nonton ada mahasiswa, pasti yang gua omongin ini bener nih. Ya bang, gua juga kayak gitu bang, ngapain lah gua ngerjain skripsi kagak ada duitnya ya kan? Ya kan? Mensiasatinya gimana kawan-kawan? Ya bener-bener ya itu. Lu kalau ingin menjalani suatu keputusan, ya lu nggak bisa ngambil dua-duanya secara sekaligus. Kalau nggak lu chaos, lu berantakan hidup lu kawan-kawan. Ya kayak gue tadi, lu harus ada yang lu kerjain dulu, berhenti dulu. Itu kawan-kawan. Kenapa? Kuliah adalah tanggungan kalau menurut gue ya, beban. Apalagi kalau kuliah kalian udah dibiayai oleh orang tua. Orang tua itu pengennya kalian cepat lulus gitu loh dan dapat pekerjaan. Itu aja kawan-kawan. Jadi lo gini, lu kalau misalkan kerja sedangkan kuliah lu belum selesai, lu kerja nggak akan nyaman. Kecuali at least lu udah bodo amat sama kuliah lu udah paten sama jurusan hidup lu ya. Ya nggak apa-apa sih, fine-fine aja kawan-kawan. Gue bakal bahas tahapan selanjutnya ketika lo udah lulus nanti, apa sih yang akan terjadi ketika lu, satu ya, gue bakal kasih satu opsi pengangguran, kedua lo bener-bener udah dapat pekerjaan kayak gue ingat, sekali lagi gue ingetin, gue nge-YouTube itu dari awal pertengahan kuliah ya, gue ingetin. Oke, gue kasih tahu ketika kalian nanti sudah lulus kuliah ya, kalian akan dihadapkan dengan suatu pekerjaan, kalian akan dihadapkan suatu pengangguran. Pengangguran itu enak awalnya, lu lulus itu bener-bener enak. Wah, gua lagi bebas cuy, gua nggak ada tugas lagi dari dosen, gua nggak ada apa-apa lagi dari dosen. Percayalah itu cuma sebulan 2 bulan kawan-kawan. Ketika lu udah menyentuh angka 3 bulan ya kan, lu cuma di rumah doang, kerjaan lu kagak ada yang bisa dikerjain. Wah, gila, lapuk ya, jadi jamur lu di rumah. Lu bakal dianggap keluarga miring. Kayak mana nih anak kerjanya ada, kamu udah kuliah bukannya cepet kerja bla 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 ya kan, lu nggak dapat uang jajan, lu bingung ya kan, lu mau nyari lamar sana lamar sini susah. Nah itulah, itu yang bakal dihadapi oleh kamu yang masih kuliah sekarang dan kalian masih berpikir kalau misalkan udah sarjana langsung dapat pekerjaan. Oh no man, no, kecuali otak lu emang udah encer, pinter dari lahir ya kan, dari genetik otak lu udah encer ya kan. Selamat lu dari dunia ini kawan-kawan ya. Tapi kalau lu udah goblok kayak gua ya kan, gini gua jujur aja kan, IPK biasa-biasa aja ya kan, hidup saya seadanya ini kawan-kawan. Aduh, jangan harap lu berpikir kuliah dapat sarjana lu dapat kerjaan. Oh no, tidak semudah itu Ferguson. Kehidupan tidak seperti itu. Nah, gue saranin buat kalian lagi kuliah, cuy, carilah sesuatu hal yang bisa ngebuat lu selamat ketika lu udah berakhir kuliahnya. Kayak apa tuh? Kayak contoh, kayak gue tadi, manfaatin sosial media. Nah, kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena ini yang gue rasain. Ini ya terserah sih lu bakal setuju atau sepaham sama gue. Tapi ya jujur sih, gue dulu adalah orang yang kayak gitu. YouTube dulu belum berkembang, cuy, belum kayak sekarang terkenal. Gue diejek di sana nggak apa-apa gitu loh. Gue mencoba sesuatu hal yang nggak orang pengen coba dulunya gitu loh. Dan kita nggak ada yang tahu ke depannya. Tahu-tahu YouTube jadi ngetrend. Nah, kayak sekarang ini, YouTube ngetrend banget kan. Semua orang pengen jadi YouTuber. Coba dulu gue nge-YouTube dihina-hina, diejek-ejek. Nah, itulah yang maksud gue. Kalau bisa lu lagi kuliah, lu kerjakan sesuatu hal yang bisa nantinya nyelamatin lu. Kenapa? Karena kalau kalian udah lulus dan kalian masih pengangguran dan kalian belum punya apa-apa, cari kerjaan itu susah. Gue kasih aja. Gue udah ngelamar hampir berapa kali kawan-kawan ya di suatu perusahaan besar, gue ditolak bener. Karena apa? Psikotes gue gagal terus. Kalau lu udah manfaatin sosial media kayak gue di dunia perkuliahan, insya Allah lu bakal ada masa depan lah gitu loh. Lu bisa manfaatin sosial media, lu bisa nyari rezeki di sana.
So jadi buat kawan-kawan, gue kasih tahu, gue tekenin lagi kalau misalkan kalian yang lagi kerja atau lagi ngerjain skripsi, please selesain dulu skripsi kalian. Kalau misalkan ada pekerjaan, please jangan lupain skripsi kalian. Dan kalian yang lagi mencari pekerjaan dan susah payah, cobalah untuk sosial media. Gue kasih tahu aja, sosial media itu bisa menyelamatkan kamu di masa-masa seperti ini. Ya tapi bukan jadi suatu patokan ya, entah di masa depan sosial media nggak beruntung atau nggak menjadi suatu hal patokan lagi, ya kita nggak pernah tahu. Tapi gue bisa ngomong gini karena gue pernah ngerasain hal itu, dan gue bisa petik sesuatu hal dari sini. Karena di saat orang-orang dulu nggak berpikir YouTube itu bakal naik, gue ngerjain itu dan gue jadi YouTuber waktu itu. Dan ketika orang-orang sekarang pengen jadi YouTuber, gue udah punya nama. Nah itu kawan-kawan yang gue pengen kasih tahu orang. Ya semoga orang paham lah yang gue maksud ya. Oke, semoga apa yang gue kasih ini semoga bermanfaat buat kalian. Ya pokoknya gitulah. Hari gini ya kan premium. Pertamak dong. Ngela. Boleh mon? Off. Voice comment kan, ya kan? Hari gini pakai custom kontak, aduh, voice comment dong. Aduh. Nah mas, belum pernah lihat moge ya. Bison ini, Bison pairing. Iya, kalau nggak Ninja, ZX 25R 4 silinder. Ya kan? Ini ZX 25R ya? Iya, ZX 25R. Mereka tidak akan tahu ini motor apa. Yang mereka tahu hanyalah ZX 25R. Tanpa perlu basa-basi, langsung intinya kan. Pertamax 10.000.